go. So, halo, hai, welcome di Focus On. Asik nih playlist pertama ataupun series lanjutan dari beberapa series tentang teknologi atau tech. Dan di sini seperti yang kalian tahu atau yang belum tahu juga, di sini pertama gue akan ngebahas setup, tapi lebih dari itu gue juga akan mungkin ngebahas tentang mouse, ngebahas tentang keyboard mungkin, ngebahas juga tentang webcam, mikrofon yang gue pakai ataupun mikrofon yang bisa kalian beli dan harganya murah. Ngebahas HP yang mungkin bisa dibilang murah, terus bisa buat kalian main game. Gue juga ngebahas tentang speknya kayak gimana, bagus atau enggak, kurangnya apa, dan segala macam banyak banget. Sampai bahkan kalian mau nanya tentang build PC juga bisa gue bantu. Dan kali ini gue akan ngebahas tentang setup dan juga sharing kali ya perjuangan setup gue dulu, dan sampai gue ngebikin setupnya sampai jadi di saat sekarang. Jadi dulu itu pas corona mulai, gue masih kuliah dan gue terpaksa balik ke rumah, dan akhirnya gue cuman setup ala-ala doang, cuman ada keyboard satu, dan itu cuman gue pakai buat kuliah, main Dota dan main PB atau nggak CS:GO, gue lupa. Dan itu sangat berantakan. Kalian bisa lihat di sini, kalau misalkan itu cuma ada laptop satu, terus ada mikrofon satu, itu mikrofon kamera, cuman gue pasangin doang. Terus gue jadiin mikrofon bener-bener buat ngomong kayak sekarang. Mouse-nya pun mouse murah 90.000 punya Yoisus. Kalian kalau mau pakai bisa pakai ini. Ini enak, tapi gue nggak rekomen buat kalian yang main FPS karena ini kadang-kadang ada delay-nya gitu. Tapi kalau buat mainan Dota, mainan Genshin Impact, mainan apapun ini juga masih enak banget malah menurut gue di harga segitu. Lampu pun nggak ada. Ini lampu cuma pakai lampu tidur ala-ala doang. Dan segitu doang. Ini ngebudgetin gue tanpa laptop ya, kita ngomongin tanpa laptop, ini ngebudgetin gue cuman 100-an kalau nggak salah, karena dihitung dari mikrofon gue ya, karena ini cuma dihitung dari mousepad sama kalau mikrofon tuh sebenarnya gue udah beli lama sih, gue beli tahun 2016, itu masih agak mahal. Sekarang mungkin kisaran 350 ribuan deh itu mikrofon. So far itu mikrofon enak, tapi memang dia ngambil semua suara yang ada di sekeliling kalian gitu. Terus dari situ gue coba ngasih ala-ala lampu. Ini gue mulai paham yang namanya lighting. Gue beli lampu panjang RGB warna biru itu, kalian bisa lihat. Dan di situ pun ada lampu lagi, lampu tidurnya gue kasih lampu yang lebih warm buat main di situ biar lebih enak dilihatnya. Terus selanjutnya di sini gue mulai ngambilin TV gue yang udah gak kepake di rumah. Ada satu TV yang gak kepake, gue pasang di dinding, gue templokin gitu doang. Lampunya gue kasih taruh sana. Terus di sini akhirnya gue beli keyboardnya Royal Clutch. Ini dulu tuh harganya berapa ya, 600 ribu kalau nggak salah. Ini bisa wired, bisa wireless Bluetooth, seingat gue. Dan ini enak banget. Ini enak tapi emang nggak bisa dimodifikasi. Maksudnya buat mod macam-macam nggak enak. Gue enak nggak bisa. Mouse pun masih sama. Di sini budget gue kurang lebih mulai naik tuh 300 ribuan karena gue harus beli tempelan dinding buat monitor satu, VESA mount satu, keyboardnya satu. Lebih berarti ya. Ya kurang lebih 800 ribuan lah. Lampu sama mouse masih sama ya, nggak ada bedanya. Itu terus gue pakai juga buat nonton, buat dengerin musik. Itu ada contoh lagi, lampunya gue mau pindahin karena gue mulai terlalu capek. Itu terang juga lampunya. Tapi gue nabung, gue side work kerjaan sampai akhirnya gue bisa kebeli monitor yang ini. Asik, ini monitor LG 22 inci kalau nggak salah. Ini dia bukan buat main game, sebenarnya bisa sih buat main game, tapi kayak memang gue lebih ngincarnya buat kualitas warna, kualitas IPS-nya, dilihat gambarnya enak, dan ini cuma 75 Hz. Ini dulu harganya 1,6, sekarang ini 1,2, 1,3 kalau nggak salah. Kalian bisa search aja di Tokopedia ataupun di manapun, murah. Terus ini kalau kalian lihat, ini lampu punyanya Xiaomi kalau nggak salah, gue lupa nama merek. Bukan Xiaomi, Bardi, sorry. Ini lampu Bardi, harganya dulu 100 ribu, sekarang kisaran 60-70 ribuan. Kalian bisa nanti ngecek juga di toko-toko lainnya. Dan ini enak banget, warm dan posisinya enak. Sampai akhirnya monitor yang di belakang itu terpaksa gue ganti monitornya dengan monitor yang baru. Akhirnya pun gue pasang jadi kayak gini. Anjas. Ini jadi setup
buat gue waktu itu paling mewah yang pernah gue punya, karena akhirnya gue punya deskpad yang gede, gue punya keyboard, gue punya mouse, speakernya masih pakai speaker bluetooth-bluetoothan punya JBL, itu harga 200 ribuan kalau nggak salah. Terus ada lampu lagi yang panjang itu, terus ada monitornya gue taruh situ. Gue pemakaian ini kurang lebih sekitar 4 bulan 5 bulan dan gue merasa capek leher pak. Ternyata tuh capek banget. Itu jujur tuh ternyata terlalu tinggi posisinya menurut gue, jadi gue nggak bisa sandaran buat nyantai. Dan akhirnya gue agak turunin sedikit kalau nggak salah tuh yang gue turunin jadinya lebih kayak gini. Ini agak gue turunin dikit dan ini cukup enak, tapi memang masih berasa agak jauh. Oh ya, di sini gue naruh semua tools gue ala-ala biar kayak minimalistik. Ada tanaman-tanaman palsu juga, ada lampu tumbler yang ternyata lebih wah. Terus mouse-nya pun gue ganti jadi mouse Logitech G102. Ini gue beli promo, itu 200 ribuan kalau nggak salah. Itu juga enak, gue rekomen sih buat kalian yang pakai, karena itu bertahan lama banget sama gue tuh, paling 2 tahun gue pakai lebih kayaknya. Terus apa lagi ya, di sini kayaknya belum ada yang berubah banyak. Terus ini ada foto ala-ala lagi. Oh ya, di sini akhirnya gue udah bisa bikin PC. Akhirnya setelah sekian lama. Ini perjuangannya cukup jauh sih. Dari gue mulai muterin uang lewat main saham, gue bangun pagi muterin main saham, terus gue kerja sampingan lagi, sampai akhirnya gue kebikin PC di zaman itu ya. Di zaman itu tuh tahun 2020-an berapa gue lupa, apa 2021 awal nggak salah gue lupa deh. Itu gue bikin PC 7 juta, cuman pakai Intel Pentium, gue masih hafal banget, G45 60, terus GTX 1050, SSD 512, RAM 8GB, single channel, PS4 50, terus udah kayaknya itu doang deh, gak ada harddisk. Itu dulu gue budget 7 juta pas kalau nggak salah, atau 7,1 gue lupa deh. Itu dulu enak banget buat main Genshin Impact, udah mateng banget. Gue bisa main di settingan medium. Terus mainan GTA juga bisa, PB no problem jelas, CSGO no problem jelas, Valorant no problem jelas. Tapi di kala itu memang gue nggak pakai buat streaming, jadinya gue nggak tahu kecepatan atau apa ya, kecepatan sih, kestabilannya ketika ini main game tuh kayak gimana. Dan ini gue pakai kurang lebih hampir 1,5 tahun sembari bekerja dan ngedit, sampai akhirnya gue merasa ini harus upgrade. Terus akhirnya pun gue upgrade PC dan gue upgrade monitor yang tadinya di hanging di dinding, gue turunin jadi gini. Akhirnya gue pakai monitor ARM di belakang. Terus gue kasih kasih lampu ala-ala. Terus ada mouse-nya. Oh iya, mouse-nya gue ganti juga karena mouse yang tadi akhirnya gue kasih ke teman gue yang lebih butuh. Gue beli mouse lagi karena gue nyari yang wireless. Gue beli mouse second. Jadi kalau kalian tahu ada namanya Logitech G703. Itu harganya 1,2 jutaan. Mahal banget. Dan gue nyari secondannya, dan ternyata gue nemu secondan 500 ribu. Emang no box. Dia cuma ada kayak mouse, dongle sama kabel doang, udah simple, 500 ribu. Bodinya pun udah agak-agak jelek gitu. Nanti ada videonya gue kasih lihat deh, gambaran body mouse itu udah jelek banget, bener-bener kalau dilihat estetik kan tuh gak enak sih. Gue beli itu, terus keyboardnya rusak, jadinya lagi gue ganti dulu pakai keyboard kantoran. Ada lampu, terus ada apa namanya itu, dedaunan hiasan di atas lah yang gue kasih biar lebih hidup lah gitu. Dan ini itu berapa ya? Gue lupa harganya sih yang bikin beginian berapa. Dan ini enak, gue pakainya agak lama dan kayak nggak pernah gue ubah lagi deh. Sampai akhirnya gue nabung, akhirnya gue gantilah keyboard gue, akhirnya gue ganti ke mereknya Noir. Terus ada deskpad dari Press Play, monitor masih sama, headset. Oh iya, headset, gue lupa. Gue dari awal tadi yang setelah monitornya dihanging di dinding itu headset gue ganti jadi mereknya SteelSeries. Tadi itu gue pakai gue lupa lagi mereknya, HD202, Sennheiser HD202 tuh harganya cuma murahan juga. Buat main game enak, buat dengerin musik enak, tapi emang gak ada mikrofonnya. Akhirnya di sini gue ganti pakai punyanya SteelSeries. SteelSeries di sini itu RTX 5 2019 edition kalau nggak salah. Ini gue beli harganya promo juga dari 1,5 jadi 1,2 pas 1,1 gue lupa. Terus segini lama gue pakai, akhirnya gue nabung kerja lagi sampai akhirnya gue bisa bikin set monitor
yang baru. Kayak motor yang ada di sekarang depan kalian ini, motor Xiaomi 27 inci 165. Dan gue merasa gue beli cukup hoki. Kenapa? Karena di saat itu tahun 2022 awal itu ini monitor harganya 4,9 juta. Emang distributor, bukan resmi, karena emang dia gak masuk resmi kan. Distributor gue beli 4,9, ada garansi. Hoki juga garansinya itu 3 bulan dari toko plus 1 tahun internasional. Jadi kalau ada error, kita bisa ngasih ke tokonya akan nerusin buat dibenerin lah, intinya gitu. Dan di sini gue juga beli lampu-lampuan dari Press Play, kotak-kotak ke samping itu, kalau kalian lihat sebelah sini itu ada, dan itu harganya 250.000 seingat gue. Dan gue bilang di saat ini gue sangat-sangat hoki. Kenapa? Karena sekarang monitor ini kalau kalian cari itu harganya mulai dari 5,8 sampai 6,8 juta. Series yang sama ya, yang 27 inci. Dan gue belum nemu yang di bawahnya ini. Maksudnya yang harganya di bawah yang kayak punya gue. Terus lampu itu yang punya Press Play itu enak banget, asik banget, bisa diatur terangnya, bisa diatur warna-warnanya. Itu 250 3 biji. Sekarang Press Play udah ngejual yang 3 biji, dia hanya ngejual yang 6 dan 9, dan harganya buat gue cukup mahal dan jadi gak worth it untuk beli untuk estetikan di dalam kamar lah. Jadi di sini gue rasa beruntung banget itu bisa ngebeliin dua barang yang bisa dibilang pada zamannya agak murah dibandingkan sekarang. Dan ini gue pakai cukup lama dan enak. Kenapa? Karena satu, monitornya eye level, nggak capek. Gue nggak perlu duduk tegak, nggak perlu bungkuk banget buat nonton ataupun ngebaca ataupun ngedit. Terus mouse yang sama, keyboard yang sama. Gue pakai kardus-kardusan buat jadi kayak palm rest di sini biar nggak terlalu drop banget gitu tangannya. Terus headphone pun juga sama. Gue udah mulai nggak suka RGB. Gue lebih sukanya satu ton semua warna sama. Makanya di sini warnanya biru semua, kecuali lampu tidur. Oh iya, gue lupa. Itu di belakang monitor ada lampu RGB, bukan RGB sih, ya RGB sebenarnya. Tapi bisa gue setting warna biru. Itu punyanya Aurora Light. Kalian bisa cari aja di Tokopedia. Harganya termasuk murah juga, 200 ribuan. Buat mainan estetik enak. Terus dia juga bisa screen grab. Jadi misalkan kalian main game apapun, lampu belakangnya bakal ngikutin yang ada di screen kalian. Tuh asik banget. Gue rekomendasiin sih buat kalian yang seneng-seneng lampuan, kalian bisa pakai itu. Terus gue seneng banget sampai akhirnya gue beli lagi dedaunan yang warnanya oranye, biar kayak ala-ala Jepang gitu kan. Terus gue beli juga, bukan beli sih, dikasih juga kayak monitor stand kecil dari kayu, itu cuma 60.000 dari Banjarmasin kalau nggak salah. Terus akhirnya apa lagi ya, gue hias-hias lagi, gue cobain mainin waktunya lampunya, gue mainin moodnya sampai bisa bikin kayak gini. Terus gue geser lagi foto yang sama, lampunya gue matiin semua. Terus sampai akhirnya gue geser sedikit. Ini itu mulai usage dari 8 bulan yang lalu kalau nggak salah. Kurang lebih sama kayak gini. Gue udah ganti meja, PC gue pun udah upgrade. Monitor gue ada satu lagi, merek iVision, itu harganya 800.000, 19 inci. Panelnya VA. Terus keyboard mouse gak ada yang ganti. Lampu pun sama. Oh iya, ada monitor bar sekarang kayak yang gue pakai sekarang. 200.000 juga, merek Axon. Bukan merek yang ternama, tapi gue suka desainnya kotak dan usage-nya pun enak, lampunya juga terang. Sampai akhirnya finalisasi kurang lebih jadi kayak gini, set. Tinggal aja deh, ini yang bagus. Yang terakhir, ini kurang lebih sama kayak yang sekarang kalian lihat, settingannya sama. Keycapsnya gue ganti, ini merek Press Play. Mouse-nya harusnya sama ya, masih yang G703. Ada webcam, ada segala macam, semua sama, kecuali sekarang yang beda adalah mouse gue ganti karena yang G703 setelah hampir 3 tahun penggunaan akhirnya scroll wheel-nya rusak. Itu udah gue ganti berapa kali, dan kalau gue ganti lagi jadinya kayak over budget dari harga seharusnya. Akhirnya gue ganti yang ini aja, lebih oke. Dan software-nya juga enak sih dipakai, lebih ringan walaupun jauh lebih ringan dibandingin yang sebelumnya. Gitu, emang bukan pencapaian yang pendek. Ini jauh banget gue bikinnya, sabar banget, bener sabar banget. Dan pinter-pinteran muterin uang aja biar kalian bisa beli yang kalian mau. Gue pun gak kalau misalkan gue ngomong ke diri gue yang kurang lebih 4 tahun yang lalu gue bisa bikin setup seperti ini, gue juga bakal kaget sih. Karena ini benar-benar scratch from the bottom. Ini
apa ya, kayak ibaratnya berjuang lah untuk bisa bikin seperti ini gitu. Oh ya, Tektonotis ini semua nggak ada yang gue beli dari orang tua, maksudnya nggak pakai duit orang tua, gue berjuang sendiri. Makanya gue seneng dan sayang banget dengan barang-barang yang gue punya sekarang. Perjuangan itu jauh banget. Dan sekarang gue mau masuki dunia YouTube baru kurang lebih hampir setahun sih jatuhnya, karena 6 bulan yang lalu itu gue bikin iseng-iseng hanya untuk sembari nemenin gue proses akhir kuliah skripsian. Dan akhirnya setelah skripsi gue mulai nyoba, bukannya apa ya, mulai mencoba menseriuskan YouTube yang gue punya sekarang. Jadi doain aja semoga bisa cepat naik, view-nya juga makin banyak, dan kalian makin senang dengan konten-konten gue gitu. Dan nextnya gue akan ngebahas HP kayak gini, tapi bukan yang fisikal. Kenapa? Karena gue nggak punya HP-nya. Gue akan ngebahas dari HP Infinix yang baru, yang mungkin bisa dibilang lawannya Poco F5. Itu pengen gue bahas. Kenapa? Karena buat main game kayaknya bakal asik, dan gue tahu bener performa dari kedua HP itu. Gue bakal ngebahas Infinix dulu, dan mungkin gue akan ngebahas sedikit tentang si Pocophone F5. Oke, segitu doang, pendek. Sorry kalau misalkan masih ada banyak kurangnya. Kalau kalian masih kurang suka ataupun ada yang agak aneh, maklumin aja, gue masih exploring tentang gimana bagusnya. Kalau kalian punya ide atau punya saran, bisa kalian komentar di bawah. Like kalau kalian suka, atau dislike kalau misalnya kalian merasa kurang cocok. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, sampai ketemu guys, see you.